Halo dunia, selamat datang kembali di channel APP. Hari ini kita akan membahas tutorial instalasi IDE IntelliJ IDEA by JetBrains. Langsung saja kita cari di mesin pencari Anda, ketikkan IntelliJ IDEA. Ya, websitenya yang jetbrains.com/idea. Ya, ini kita download. Kemudian versinya 2020 8 Juli 2020. Nah, otomatis di sini di tempat saya sudah terpilih platformnya Windows. Kalau nanti teman-teman menyesuaikan OS yang digunakan yang Mac atau Linux. Nah, kita akan mendownload yang versi community saja, yang open source. Pilihannya ada exe atau zip, dan download yang exe saja. Oke, apa sih yang namanya IDE itu? Integrated Development Environment atau IDE atau IDE adalah aplikasi yang menyediakan fitur pengembangan aplikasi yang lengkap dan terintegrasi. Minimal dalam IDE ada yang namanya source code editor, yaitu tempat untuk kita mengedit source code kita. Kemudian ada yang namanya build automation tools, yaitu tools supaya setiap kali kita sedang melakukan perubahan pada source code akan otomatis di-build aplikasinya. Kemudian debugger, yaitu fitur untuk mencari bug dalam aplikasi. Biasanya kita menggunakan breakpoint dan juga dapat melihat variabel pada aplikasi kita dengan fitur debugger ini. Kemudian compiler. Di bahasa pemrograman Java, bahasa Java-nya perlu dikompil terlebih dahulu sehingga menjadi instruksi yang lebih low level yang dapat dimengerti oleh Java Virtual Machine. Kemudian interpreter, yaitu ketika kita sedang menulis di source code kita, interpreter akan secara otomatis melihat sintaksnya apakah sudah benar, apakah variabelnya sudah sesuai. Nah, ini yang dinamakan interpreter. Dia akan dengan segera memproses secara real time di saat kita sedang menulis kode. Jadi bedanya tadi compiler dan build itu akan di-build dulu baru kita akan run programnya. Namun pada interpreter sebelum di-build pun dia sudah mengecek apakah aplikasi Java yang kita tulis sudah benar atau sesuai. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, fitur-fitur lainnya pada IDE, yang pertama adalah syntax highlighting, yaitu di mana IDE akan memberi warna yang berbeda pada setiap fungsi, variabel, maupun hal-hal lainnya. Sehingga ini sangat membantu bagi programmer, sehingga matanya tidak terlalu pusing hanya fokus melihat warna hitam saja. Biasanya kode akan jadi berwarna-warni. Nah, kemudian code completion, yaitu fitur untuk melengkapi kode kita ketika kita misalnya menulis beberapa huruf, kemudian akan muncul suggestion atau autocomplete dari kode tersebut. Ini juga akan sangat membantu karena biasanya programmer tidak mungkin menghafalkan setiap sintaks-sintaksnya. Ya. Kemudian yang berikutnya refactoring. Ini fungsinya untuk mengubah struktur kode kita supaya kita bisa lebih mengerti. Biasanya digunakan untuk rename, nah, tapi tidak mengubah fungsi secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya version control, yaitu di mana kita akan memiliki versi-versi aplikasi kita yang terintegrasi. Yang paling populer adalah kita menggunakan Git. Nah, nanti mungkin di tutorial berikutnya kita akan lebih jelas melihat version control seperti apa. Kemudian debugging, sama seperti tadi di depan, yaitu untuk mencari bug.
Kemudian code search, yaitu fitur untuk mencari kode. Biasanya kita juga bisa langsung melihat occurrence-nya atau ada berapa banyak kode yang kita gunakan pada fungsi ini ataupun variabel ini. Nah, kemudian visual programming. Nah, ini yang cukup menarik karena di visual programming ini sudah sangat membantu ya. Istilahnya adalah drag and drop. Sudah disediakan toolsnya, paletnya, kita tinggal tarik, edit, dan sangat mempermudah dibanding membuat manual kodenya satu persatu. Kemudian yang terakhir ada language support, yaitu biasanya IDE memiliki bisa beberapa bahasa pemrograman. Oke, yang berikutnya untuk bahasa pemrograman Java ini ada banyak sekali IDE-nya yang disediakan oleh orang-orang open source maupun yang license. Nah, namun ada 3 yang terbesar, yaitu IntelliJ IDEA, NetBeans, dan Eclipse. Untuk IntelliJ IDEA, dia dibikin oleh JetBrains tadi ya. JetBrains juga sebenarnya punya banyak IDE lainnya untuk Python, PHP, dan sebagainya. Kemudian kalau NetBeans, dulu ini adalah milik Sun Microsystem, pendiri awalnya Java. Namun setelah dibeli oleh Oracle, NetBeans sudah tidak dikembangkan lagi, sehingga sekarang kepemilikannya adalah oleh Apache Foundation. Kemudian untuk Eclipse, ini dibuat oleh Eclipse Foundation yang sebelumnya didirikan oleh IBM. Eclipse juga memiliki pengguna yang banyak, dan dulu pada awal-awal Android kita menggunakan Eclipse sebelum akhirnya Android mengeluarkan yang resmi, yaitu berbasis IntelliJ IDEA atau JetBrains mengeluarkan Android Studio. Nah, pada tutorial ini kita khusus akan menggunakan IntelliJ IDEA. Ya, sekarang kita akan ke proses instalasinya. Di sini filenya sudah terdownload. Ukurannya lumayan besar ya, 500 MB. Kita run saja, kemudian yes. Setupnya kita akan next seperti biasa. Kemudian di sini ada pilihan untuk locationnya mau diinstal di mana. Kita next lagi. Kemudian ada pilihan di sini dapat dipilih saja, disesuaikan. Kemudian start menunya. Ya, di sini sedang proses instalasi. Oh ya, sambil menunggu kita akan lihat detailsnya IntelliJ IDEA ini. Capable and ergonomic IDE. Ada Java, Groovy, Scala, Kotlin, Android. Di sini ada contohnya. Fiturnya Smart Code Completion yang tadi kita udah bahas. Framework Specific Assistance, Productivity Booster, Developer Ergonomic, Unobtrusive Intelligence. 65% Java developer menggunakan IntelliJ IDEA. Nah, ini built-in toolsnya ada build tools, version control, HTTP client, profiling, decompiler, coverage, database tools. Language-nya ada Java, Scala, Groovy, Kotlin. Untuk enterprise juga ada Spring, Java EE, Micronaut, Quarkus, Selenium, Ray2, Grails. Mobile ada Android, React Native, Cordova Ionic. Web juga mereka ada JavaScript, TypeScript,
panel, Node.js, Angular, React, dan Vue.js. Kemudian dia juga sudah support Java 14. Nah, ini bedanya yang versi Ultimate dan Community. Untuk yang Community kita bisa Java masih bisa, Android juga bisa. Di sini dibilang sama seperti Android Studio fitur-fiturnya. Maven, Gradle, Git, SVN ini adalah version control. Kalau Maven, Gradle untuk build-nya dan repository setting-nya, debugger oke, profiling oke. Kalau community belum ada profiling. Untuk Java EE nya juga perlu yang Ultimate, Swagger, JavaScript, webnya juga harus Ultimate ya. Database tools juga hanya di Ultimate. Oke, ya sudah selesai. Sekarang kita akan buka. Oke, sudah import. Di sini ada pilihan temanya, mau terang atau dark. Kita pilih yang dark saja, tergantung selera teman-teman ya. Nah, kemudian ada banyak tools yang enable by default. Bisa di disable atau dibiarkan saja. Customize atau disable, kita biarkan saja. Ini untuk pilihan lainnya kita harus download lagi, install lagi. Scala, AWS, Edu kita belum perlu, jadi kita start using saja. Untuk spesifikasi yang dibutuhkan minimal memiliki RAM 2GB dan space hard disk minimal 5GB ya, untuk bisa menjalankan IntelliJ IDEA ini. Ya, untuk laptop programmer rata-rata biasanya RAM sudah 4 dan hard disk pasti cukup layak. Ya, kalau sudah tampil seperti ini berarti sudah berhasil diinstal. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, yaitu langsung membuat project dari IntelliJ IDEA Hello World.